Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Delon Christian Pulwakan dengan NIM 2402110600020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang sudah saya buat terkait tugas yang telah diberikan. Tugas pertama ialah menerapkan instruksi mesin dalam program sederhana. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memilih operasi perkalian. Saya juga menentukan contoh angkanya ialah A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Ini merupakan contoh program yang sudah saya buat. Di sini kita akan coba jalankan programnya. Nah, outputnya hasil perkalian 5 dan 3 adalah 15. Artinya programnya berjalan dengan baik. Di sini juga terdapat instruksi mesin. Saya akan menjelaskan mulai dari instruksi pertama yaitu load R15, di mana load merupakan opkode, lalu R1 merupakan operand 1, dan 5 merupakan operand 2 atau data literal, di mana instruksi ini memuat nilai 5 dari data R1 ke R1. Lalu instruksi kedua ialah load R2 dan 3, di mana load merupakan opkode, R2 merupakan operand 1 dan 3 merupakan operand 2. Ini juga sama dengan yang pertama, di mana instruksi ini memuat nilai 3 dari data ke R2. Lalu ada instruksi ketiga, mul R3, R1, R2. Opkodenya merupakan mul, R3 merupakan operand 1, R1 merupakan operand 2 dengan nilai 5, lalu R2 merupakan operand 3 dengan nilai 3. Di mana instruksi ini mengalihkan antara R1 dan juga R2, lalu menyimpan hasilnya ke dalam R3. Lalu ada instruksi store R3C, di mana store merupakan opkode, R3 sama dengan 15 merupakan operand 1, dan C atau alamat memori C merupakan operand 2. Di sini, hasil 15 tadi kita simpan ke dalam C yang merupakan alamat memori. Komponen dari instruksi di sini terdapat dua. Yang pertama ada opcode atau operation code yang berisi load yang berfungsi memindahkan data dari memori atau input ke register. Lalu ada mul yang melakukan operasi perkalian atau aritmatika. Lalu ada store yang memindahkan data dari register kembali ke memori. Lalu komponen kedua adalah operand yang berisi register, di mana lokasi penyimpanan data cepat di dalam CPU. Lalu ada nilai literal atau immediate yang merupakan angka konstan yang langsung disertakan dalam instruksi. Misalnya tadi 5 dan juga 3. Lalu alamat memori, misalnya C, dan instruksi mul terdapat R3, R1, dan R2, di mana R3 merupakan tujuan hasil dan R1, R2 merupakan data yang kita olah. Alur programnya berdasarkan siklus CPU. Yang pertama ialah fetch atau pengambilan. CPU pertama mengambil instruksi dari lokasi memori yang ditunjuk oleh PC dan memuatnya ke dalam IR atau Instruction Register. Instruksi mul R3, R1, R2 diambil dari memori. Lalu alur kedua ialah decode, di mana CU atau control unit menginterpretasikan instruksi yang ada di IR tadi. Lalu CU mengidentifikasi opcode-nya yang merupakan mul dan operand, yaitu R1, R2, dan juga R3. Lalu CU menetapkan nilai-nilai atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mengeksekusi instruksi, seperti memberitahu ALU untuk melakukan perkalian. Tahap selanjutnya ialah eksekusi, di mana operasi yang ditentukan dalam instruksi dijalankan. Karena kita menggunakan operasi perkalian, jadi di sini ALU akan menjalankan operasi perkalian 5 dikali 3 dan menghasilkan 15. Lalu ada tahap terakhir yaitu write back atau menuliskan kembali. Hasil dari eksekusi dituliskan kembali ke lokasi yang ditentukan oleh instruksi.
Jadi hasil 15 tadi kita tulis kembali ke dalam R3 yang merupakan tujuan akhir. Di sini ada hubungan kode dengan arsitektur komputer. Yang pertama ada instruksi mesinnya. Instruksi load, mul, dan store merupakan bagian dari set instruksi yang mendefinisikan operasi dasar yang dapat dilakukan CPU. Lalu ada organisasi CPU yang berisi register, ALU, dan juga control unit. Register yang berisi instruksi 1, 2, 3 menunjukkan bahwa data harus dipindahkan dari memori ke register R1, R2 agar dapat diolah oleh ALU. Lalu ALU, di mana instruksi mul secara spesifik membutuhkan komponen ini untuk melakukan perhitungan aritmatika. Lalu ada control unit yang merupakan siklus dekode dan sinkronisasi seluruh siklus adalah fungsi utama dari CPU yang memastikan instruksi dieksekusi dengan urutan dan waktu yang tepat. Lalu ada memori dan juga data, di mana data disimpan di lokasi memori utama atau RAM. Lalu instruksi load dan store berfungsi sebagai jembatan antara CPU dan memori. Nah, kesimpulan dari tugas ini yaitu program perkalian Python yang sederhana pada akhirnya bergantung pada serangkaian instruksi mesin dasar yaitu load, mul, dan juga store untuk dieksekusi oleh CPU. Proses ini secara ketat mengikuti siklus fundamental fact, decode, execute, dan run back, di mana register digunakan sebagai lokasi penyimpanan data tercepat dan ALU sebagai unit pemproses utama untuk operasi aritmatika yaitu perkalian yang kita gunakan tadi. Selanjutnya kita masuk ke tugas kedua yaitu merancang instruksi prosesor sederhana. Ini merupakan instruksi yang telah saya rancang. Yang pertama ada load yang berfungsi untuk memuat data dari memori ke akumulator atau ACC. Lalu ada store menyimpan isi akumulator ke memori. Lalu ada add menambahkan data dari memori ke akumulator. Lalu sub mengurangi akumulator dengan data dari memori. Lalu ada JMP lompat tak bersyarat ke alamat memori yang ditentukan, dan JZ yang berfungsi sebagai lompat jika akumulator adalah 0. Ini merupakan format dari instruksinya. Di sini saya menggunakan bit 16. Untuk strukturnya bit 15 sampai 12 4 bit dengan isi opcode, lalu bit 11 sampai 8 yang merupakan 4 bit berisi register, dan 7 sampai 0 yang 8 bit berisi immediate atau nilainya. Di sini ada penjelasan di mana opcode atau 4 bit menentukan jenis instruksi yang dijalankan CPU. Ini merupakan contohnya. Lalu ada register yang merupakan 4 bit menentukan register tujuan atau register pertama pada operasi 2 register. Di sini juga ada registernya ada R0, R1, R2, R3. Juga bisa sampai seterusnya, tapi maksimalnya itu hanya 16 register. Lalu ada immediate, di mana ini fleksibel dan tergantung instruksinya. Bisa berisi nilai immediate, misalnya 10, lalu dipecah menjadi bilangan desimal. Lalu ada juga kode register kedua, misalnya R3, yang dipecah menjadi bilangan desimal juga. Di sini ada tabel dari instruksi yang telah dibuat, di mana instruksi add memiliki opcode 0001 dengan R1, R2 sebagai operan yang berfungsi untuk menjumlahkan R1 dan juga R2. Lalu instruksi sub dengan 0010 sebagai opcode, R1, R2 sebagai operan, dan berfungsi sebagai pengurangan antara R2 dari R1. Lalu ada instruksi load dengan 0011 sebagai opcode, R1 10 sebagai operan yang berfungsi untuk membuat nilai immediate 10 ke R1. Lalu ada instruksi store dengan opcode 0100 dengan operan R1 100 yang menyimpan R1 ke alamat memori 100. Lalu ada JMP
dengan 0101 dengan operan 200 yang melompat ke alamat instruksi 200. Lalu ada CMP dengan 0110 dengan operan R1 R2 yang membandingkan R1 dan R2. Di sini ada simulasinya untuk instruksi yang telah dibuat, yaitu load, add, dan juga sub. Ini kondisi awal sebelum dieksekusi, di mana nilai awalnya R0 sama dengan 0, R1 sama dengan 5, R2 sama dengan 3, dan R3 sama dengan 0. Yang pertama kita akan load dulu R3 dan juga 10. Nilai awal register R1 sama dengan 5, R2 sama dengan 3. Setelah instruksi dijalankan, ALU akan menjumlahkan isi R1 dan R2, yaitu 5 tambah 3, dan nilai setelah dieksekusi R1-nya ialah 8, R2-nya 3. Instruksi kedua ialah add antara R1 dan juga R3. Nilai awal dari registernya R3 adalah 10 dan R1 adalah 4. Di sini ALU akan mengurangkan isi R1 dari R3, di mana 10 kurang 4 sama dengan 6. Lalu di instruksi ketiga ialah sub antara R1 dan R2. Awalnya memori awalnya ialah 20 sama dengan 15 dan nilai awal register R2 sama dengan 0. Nah, instruksi dijalankan dengan unit control mengambil isi memori alamat 20 lalu memasukkannya ke R2. Jadi, nilai setelah dieksekusi R2 sama dengan 15. Untuk hubungan antara instruksi dengan konsep arsitektur komputer, yaitu ISA atau arsitektur set instruksi, mendesain 6 instruksi dan format 16 bit secara keseluruhan, dan menentukan apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak dan apa yang harus disediakan oleh perangkat keras. Lalu arsitektur akumulator, yang memilih menggunakan satu akumulator, menempatkan desain ini dalam kategori prosesor arsitektur akumulator, dan menyediakan format instruksi, tetapi membutuhkan lebih banyak instruksi transfer memori. Lalu ada organisasi memori, yang penggunaan alamat 12 bit secara eksplisit mendefinisikan ruang alamat maksimum, yaitu 4096 lokasi. Lalu ada siklus mesin, di mana mekanisme ambil, dekode, dan eksekusi adalah dasar dari bagaimana instruksi diproses dalam arsitektur von Neumann yang merupakan model dasar prosesor modern. Kesimpulan dari tugas ini, desain instruksi prosesor sederhana ini menunjukkan bagaimana sebuah CPU bekerja berdasarkan prinsip dasar arsitektur komputer dengan menentukan format instruksi, opcode, dan fungsi setiap perintah. Terlihat bagaimana ALU, register, memori, dan unit control saling berinteraksi melalui siklus fetch, decode, dan execute. Simulasi instruksi membuktikan bahwa ISA berperan sebagai penghubung utama antara perangkat lunak dan perangkat keras, di mana secara keseluruhan rancangan ini memberikan gambaran dasar bagaimana prosesor memproses data dan menjalankan perintah dalam sistem komputer. Sekian dari saya, terima kasih.